kembali lagi di channel Internet. Sebelum itu intro dulu. Bayangkan dunia tempat iblis benar-benar ada. Makhluk mengerikan yang lahir dari ketakutan manusia. Dan di tengah dunia yang brutal ini, hidup seorang remaja miskin bernama Denji yang tak punya apa-apa selainkan utang dan gergaji mesin dan anjing iblis yang bisa bicara. Bayangkan hidupmu hanya dipenuhi dengan rasa lapar. Episode pertama dibuka dengan kesan dalam dan dingin. Denji, tokoh utama kita, hidup dalam kemiskinan dan ekstrim. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil, tidur di lantai dengan perut kosong, dan menjual organnya sendiri, mulai dari ginjal hingga salah satu matanya, demi membayar utang yang ditinggalkan ayahnya kepada Yakuza. Satu-satunya temannya adalah seekor iblis kecil bernama anjing bernama Pochita yang memiliki gergaji mesin di kepalanya. Pochita bukan hanya seorang teman, tapi juga rekan kerja Denji dalam berburu iblis untuk mendapatkan uang receh dari Yakuza. Hari-hari Denji hanya diisi dengan penderitaan. Ia makan roti kering, membayangkan bisa menikmati selai dan mentega. Namun yang membuat kita sebagai penonton tersentuh adalah mimpi Denji, bukan tentang kekuasaan atau harta, tapi mimpi kecil untuk hidup seperti manusia normal, makan enak, tidur di tempat hangat, dan mungkin menjalani hubungan dengan perempuan. Namun, ketenangan Denji tak berlangsung lama. Dalam sebuah perburuan iblis, Denji dijebak oleh Yakuza yang ternyata bekerja sama dengan iblis zombie. Mereka ingin kekuatan iblis untuk diri mereka sendiri dan menganggap Denji sebagai penghalang. Dalam adegan yang brutal dan sangat berdarah, Denji dibunuh, dipotong-potong, dan dibuang ke dalam tumpukan sampah. Tapi disinilah titik baliknya. Pochita mengorbankan dirinya dalam sebuah kilas balik. Kita melihat Pochita yang sebenarnya. Karena Denji pernah berkata bahwa jika dia mati, Pochita boleh menggunakan tubuhnya untuk hidup. Tapi Pochita malah memilih memberikan jantungnya kepada Denji dan menghidupkannya kembali sebagai manusia setengah iblis, atau yang disebut dengan Chainsaw Man. 俺はあるかもしれねえ。それができるんだったら持ってこれないだろ。Manusia dengan kepala gergaji dan tangan yang berubah jadi senjata. Dengan kekuatan barunya, Denji bangkit dan menghancurkan semua iblis zombie dengan cara yang sangat brutal namun memuaskan. Di tengah percikan darah dan tubuh hancur, kita melihat kebangkitan dari seseorang yang selama ini diinjak-injak hidupnya, yaitu Denji, yang dulunya bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Sekarang berdiri di atas tumpukan musuh-musuhnya. Di akhir adegan muncul karakter baru yang bernama Makima, seorang pemburu iblis dari organisasi pemerintah. Ia menemukan Denji dalam keadaan lelah, setengah sadar, dan menawarkan pilihan. Kau bisa dibunuh seperti iblis atau hidup sebagai milikku. Denji yang hanya ingin sarapan yang enak memilih opsi kedua. 人でも悪魔でもない。これ、君。
顔を見ればわかるわ。 Episode 1 dari Chainsaw Man adalah bukan hanya memperkenalkan dunia yang penuh darah dan iblis, tapi juga menyelami luka terdalam dari seorang manusia yang hanya ingin hidup lebih baik. Dengan visual yang mencengangkan, adegan aksi yang tak kenal ampun, dan karakter yang kompleks, episode ini menjadi fondasi kuat bagi cerita yang jauh lebih besar dan emosional. Denji bukan pahlawan biasa, ia adalah anak dari kegelapan, dibentuk oleh penderitaan dan didorong oleh mimpi-mimpi kecil yang terasa besar. Inilah permulaan legenda Chainsaw Man, dan ini baru permulaan. Kalau kamu pikir ini cuma soal gergaji dan iblis, kamu salah besar. Ini soal harga diri, harga hidup, mimpi kecil di tengah neraka dunia, dan bagaimana seorang manusia biasa bisa berubah menjadi monster demi menjadi manusia sungguhan. Kembali lagi di channel Internet. Sebelum itu intro dulu. Coba bayangkan, baru saja kamu bangkit dari kematian menjadi makhluk setengah iblis, dengan darah musuh masih mengalir di sekelilingmu. Tapi yang pertama kali kau pikirkan adalah roti dengan selai dan sop miso. Itulah Denji. Setelah hidup seperti anjing jalanan, kini ia mendapatkan dirinya berada di dalam mobil bersama seorang perempuan berambut merah. Tapi jangan tertipu dengan wajah lembutnya, yaitu Makima. Makima bukanlah wanita biasa. Ia tidak menolong Denji, tapi ia memilikinya. Episode kedua dari Chainsaw Man bukan sekedar perkenalan dunia baru. Ini adalah perkenalan pada sistem, kekuasaan, dan awal dari kehidupan Denji sebagai manusia pemerintah. Tapi, apakah itu benar-benar hidup? Episode 2 dimulai tepat setelah pembantaian oleh Chainsaw Man. Denji bangun di dalam mobil dengan tubuh lelah dan perut kosong. Di sampingnya duduk Makima, perempuan misterius yang menyelamatkannya, atau lebih tepatnya mengeklaimnya sebagai miliknya. Denji yang sejak kecil tak pernah diperlakukan dengan layak, langsung luluh oleh sikap lembut Makima. Saat dia berkata, "Aku memelukmu karena kamu manusia," Denji tak bisa menyembunyikan perasaan hangatnya. Tapi di balik kelembutan Makima ada dominasi yang jelas. Ia memberi Denji dua pilihan, dibunuh seperti iblis atau hidup sebagai pemiliknya. Dan Denji tentu saja memilih yang kedua. Bagi dia, menjadi milik seseorang terasa lebih baik daripada sendirian. Makima mengajak Denji sarapan, dan inilah momen sederhana tapi penuh makna. Bagi orang biasa, makanan mungkin hal biasa, tapi bagi Denji semangkuk nasi dengan telur dan sop miso adalah surga. Bahkan saat Makima bertanya soal tipe perempuan impianmu, Denji menjawab, "Yang seperti kamu." Sederhana, polos, dan menyentuh, tapi juga menunjukkan betapa mudahnya Denji dipengaruhi oleh kebaikan sekecil apapun. Setelah itu Denji dibawa ke markas Public Safety Devil Hunter, organisasi pemerintah yang menangani pemburuan iblis secara resmi. Disinilah Denji diperkenalkan pada dunia barunya, dunia profesional penuh hierarki, tapi juga penuh bahaya. Dan perkenalan pertamanya dengan partner kerjanya, yaitu Aki Hayakawa. Aki adalah kebalikan dari Denji. Ia serius, disiplin, dan memandang iblis termasuk Denji sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Saat mereka berdua dikirim berpatroli bersama, Aki langsung menyatakan bahwa Denji tidak pantas berada di organisasi ini. Ia memukuli Denji, menyuruhnya keluar, dan bahkan berkata bahwa orang seperti Denji hanya akan mati cepat. Tapi Denji tak tinggal diam. Ia balas menyerang dengan cara yang sangat Denji. Ia menendang kemaluan Aki berulang kali sambil berkata bahwa dia berjuang bukan demi keadilan, tapi demi impian kecilnya. Konyol, kasar, tapi jujur. Inilah kekuatan utama dari Chainsaw Man. だってな。先輩は優しい人なんだな、おい。こと喧嘩するとき狙わねえ。フランクフルトもな。 Manusia yang tak sempurna yang bertindak kecerdasan, keinginan primitif, bukan idealisme mulia. Setelah pertengkaran, mereka tetap dijadikan rekan satu tim, tapi Makima memutuskan untuk memberi Denji partner baru, seorang iblis berbentuk manusia, yaitu Power. Iblis berdarah Blood Fiend
Ia terlihat seperti gadis berambut pink dengan tanduk, tapi punya energi liar dan agresif. Pertemuan pertama Denji dengan Power juga sangat khas. Power berteriak-teriak kasar dan tak bisa dikendalikan, tetapi Denji justru terpikat karena sekali lagi ia melihat peluang untuk mendekatinya. Episode ini ditutup dengan Denji yang perlahan mulai terbiasa dengan dunia barunya di sekeliling orang-orang yang berbahaya, hidup dalam sistem yang rumit, tapi untuk pertama kalinya ia punya tempat tidur yang empuk dan makanan tiap hari. Episode kedua dari Chainsaw Man adalah memperluas dunia, tapi tetap menjaga fokusnya pada hal paling sederhana, keinginan manusia. Denji tidak berjuang demi membasmi kejahatan, ia tidak 現場の風速は何個分かりますmenginginkan dunia yang damai. Ia hanya ingin hidup enak, makan kenyang, dan merasakan cinta meskipun palsu. Tapi justru inilah yang membuat ceritanya terasa nyata dan menyentuh. Kita mulai melihat bahwa dunia pemburuan iblis ini bukan sekedar tentang pertarungan. Ini tentang struktur kekuasaan, hubungan antara manusia dan iblis, dan pertanyaan siapa sebenarnya monster. Mereka yang bertarung atau mereka yang mengendalikannya. Denji memulai hidup barunya di bawah organisasi yang mungkin sama gelapnya dengan dunia yang ia tinggalkan. Tapi dengan kekuatan Chainsaw dan hati yang belum sepenuhnya hancur, ia terus melangkah maju demi impian sederhana yang mungkin tampak konyol tapi sangat manusiawi. Dan disitulah letak kekuatan sejati Chainsaw Man. Kembali lagi di channel Eternals. Sebelum itu intro dulu. Kali ini aku akan bahas episode 3 dari film Chainsaw Man. Kita diperkenalkan lebih dekat dengan karakter yang akan mencuri perhatian banyak penonton, yaitu Power, seorang perempuan. Dengan tanduk di kepalanya dan tabiat yang liar, Power bukan hanya seorang pemburu iblis, dia adalah iblis itu sendiri dalam tubuh manusia. Dan kini dia jadi partner Denji, tapi jangan kira ini kisah tentang kerjasama tim yang harmonis. Ini tentang pengkhianatan, darah, dan seekor kucing bernama Meowi. Episode ini bukan cuma menghibur, ini mengajarkan bahwa bahkan iblis pun bisa mencintai, dan manusia bisa jauh lebih kejam daripada iblis. Film dimulai dengan dinamika baru. Denji dan Power kini menjadi partner satu tim dalam organisasi pembasmi iblis milik pemerintah. Power langsung menunjukkan kepribadiannya yang liar dan tidak terkendali. Ia menyukai kekerasan, haus darah, dan tidak menghormati aturan. Dalam narasinya sendiri, ia berkata bahwa sebagai iblis ia dulunya menakuti semua orang, tapi sekarang harus tunduk pada sistem yang mengaturnya. Di sisi lain, Denji masih terobsesi dengan satu hal, sensor. Ketika Power dengan polosnya bertanya pada Denji, apa yang ingin dia inginkan? Dan Denji menjawab, sensor. Power tidak menganggapnya aneh. Sebaliknya, ia mengajukan tawaran jika Denji membantu menyelamatkan kucing peliharaannya yang diculik iblis, maka ia akan membiarkan Denji sensor. Ini adalah titik kunci dari episode ini. Hubungan transaksional yang sangat absurd tapi sangat jujur khas Chainsaw Man. Denji yang sederhana tidak peduli dengan niat tersembunyi atau bahaya baginya. Satu tujuan itu sudah cukup untuk membahayakan nyawa. Mereka pergi ke sebuah rumah terbengkalai tempat iblis yang menculik kucing Meowi, yaitu kucing milik Power yang sedang bersembunyi. Tapi sesampainya di sana ternyata Power mengkhianati Denji. Ia memukul Denji dengan palu darah dan menyerahkan kepada iblis kelelawar atau yang disebut dengan Bad Devil sebagai tumbal untuk mendapatkan kembali kucing kesayangannya. Namun rencana Power tak berjalan mulus. Iblis kelelawar membenci bau darah manusia yang kotor seperti Denji dan memutuskan untuk memakan Denji sebelum melepaskan Meowi. Lalu ia juga memakan Meowi, membuat Power terpaku dalam kesedihan yang tidak dia duga.
seorang iblis menangis karena kehilangan hewan yang ia sayangi. Ini adalah salah satu kekuatan emosional episode ini. Power yang terlihat kejam dan egois ternyata punya perasaan. Ia tidak hanya memelihara Miawi sebagai mainan atau alat, tapi benar-benar mencintainya. Satu-satunya makhluk yang membuatnya merasa hidup. Tapi yang lebih menarik adalah reaksi Denji. Dalam keadaan penuh luka, perut berlobang, dan darah muncrat kemana-mana, ia tetap bangkit. Kenapa? Karena ia belum menyentuh sensor. Ini terlihat bodoh, tapi itulah Denji. Ia bukan pahlawan mulia yang menyelamatkan orang demi keadilan. Ia adalah manusia yang bertarung demi mimpi kecil yang sangat personal. Dengan mengaktifkan kekuatan chainsaw-nya, Denji berubah menjadi monster gergaji dan bertarung brutal melawan iblis kelelawar. Pertarungan ini digambarkan sangat eksplosif dan berdarah. Denji merobek-robek musuhnya dengan cara liar dan tidak terduga. Namun di balik itu semua, kita melihat sisi lain Denji, yaitu ia bukan hanya petarung hebat, tapi juga seseorang yang tidak pernah menyerah walaupun motivasinya terlihat konyol. Episode berakhir dengan Denji berhasil mengalahkan iblis kelelawar, tapi sebelumnya ia bisa bersantai atau menagih hadiahnya. Sesuatu yang lebih besar mengintai. Iblis baru muncul dan pertarungan berikutnya akan segera dimulai. てめん腹さい Dari episode ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa episode ini tercampur sempurna antara kekonyolan manusia, keputusasaan iblis, dan brutalnya dunia tanpa belas kasihan. Kita mulai memahami bahwa serial ini tidak bicara soal baik dan jahat, tapi tentang siapa yang mampu bertahan dalam dunia yang penuh darah dan tipu daya. Power yang awalnya terasa seperti karakter komik kasar, tiba-tiba menunjukkan lapisan emosionalnya. Denji yang terus dipandang remeh memperlihatkan bahwa tekad bisa lahir dari tempat yang paling sederhana. Dan dari semua itu, satu pesan muncul. Bahkan dalam keinginan yang tampak sepele, tersimpan kekuatan yang mampu menggerakkan dunia. Chainsaw Man tidak pernah memberikan kita waktu untuk berpikir panjang. Ia menyeret kita dari satu adegan berdarah ke adegan emosional berikutnya, lalu kembali ke absurditas. Tapi justru itulah yang membuatnya hidup. Dan ini baru episode ketiga. Bersiaplah karena kekacauan baru saja dimulai. Chainsaw Man episode 4. Episode dimulai langsung setelah klimaks brutal di episode sebelumnya. Denji yang baru saja membantai iblis kelelawar nyaris tidak bisa berdiri. Tubuhnya penuh luka, darahnya mengalir deras, dan nafasnya berat. Tapi sebelum ia bisa memulihkan diri, serangan baru datang dari pasangan iblis kelelawar, yaitu iblis lintah atau Lich Devil. Iblis ini dengan tubuh menjijikkan dan gigi runcing sangat marah karena pasangannya dibunuh. Ia menganggap manusia yang membunuh iblis adalah makhluk keji atau ironis, karena ia baru sendiri memakan manusia.
Tapi begitulah dunia Chainsaw Man, di mana bahkan monster punya logika. Denji yang kehabisan tenaga tidak bisa sepenuhnya berubah menjadi Chainsaw Man. Yang keluar dari kepalanya hanya gergaji kecil dan tubuhnya setengah jadi. Tapi meski tubuhnya lemah, tekad Denji tetap menyala. Pertarungan pun berlangsung brutal. Denji menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk melawan iblis lintah, menebas, menusuk, dan menahan tubuh yang sudah hampir remuk. Tapi kekuatannya kalah jauh. Saat hampir dimakan, Aki Hayakawa, partner Denji yang sebelumnya menentangnya, muncul dan menyelamatkannya. Disinilah episode mulai menyentuh sisi yang lebih serius. Aki ternyata memiliki kontrak dengan iblis rubah atau Fox the Veil, yang bisa dipanggil dengan isyarat tangan dan memakan iblis dalam satu gigitan besar. Kon. Hiru no akuma, Kujo kakunin. Setelah pertempuran, Denji dibawa pulang. Aki melapor semua kejadian ke atasannya, termasuk kebohongan Power yang ternyata mengkhianati Denji demi menyelamatkan kucingnya. Secara prosedur, Power bisa saja dipecat atau dibunuh. Tapi Aki yang sebelumnya sangat kaku dan benci iblis memutuskan untuk melindungi mereka berdua. Ini adalah perkembangan karakter penting. Perlahan Aki mulai membuka diri dan menerima bahwa tidak semua iblis itu jahat dan bahwa Denji mungkin memang bisa dipercaya. Kehidupan pun berlanjut. Untuk pertama kalinya kita melihat Denji, Aki, dan Power tinggal serumah. Inilah bagian slice of life yang absurd tapi menyenangkan. Power tidak bisa diatur, dia tidak mandi, tidak cebok, tidak buang sampah, dan bahkan minum darah dari kulkas orang lain. Denji hanya bisa pasrah dan Aki frustasi setengah mati. Tapi justru dinamika inilah yang mempererat hubungan mereka. Mereka bukan tim ideal, mereka adalah keluarga disfungsional yang gila, tapi mulai saling menerima. Dan di penghujung episode, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Pow sensor. Dari episode 4 dari Chainsaw Man membuktikan bahwa seri ini bukan hanya tentang darah dan gergaji. Ini tentang manusia iblis dan garis tipis yang memisahkan mereka. Denji akhirnya menyentuh impiannya, tapi rasanya hampa. Episode 5 menunjukkan bahwa kadang yang kita inginkan tak seindah yang kita bayangkan. Namun sebelum sempat berpikir panjang, Denji dilempar ke misi baru, yaitu berhadapan dengan iblis keabadian yang menjebak semua orang dari neraka tak berujung. Inilah awal dari teror psikologis dan moral yang mulai terkikis.
Episode ini dimulai tepat setelah momen yang ditunggu-tunggu di episode sebelumnya. Tapi alih-alih kebahagiaan, Denji merasa kosong. Ia berjalan pulang dengan ekspresi kosong, menyadari bahwa impian besarnya selama ini tidaklah sefantastis yang ia bayangkan. Namun, sesampainya di rumah, ia dihadang oleh Makima. Disinilah plot mulai bermain dengan emosi Denji. Makima memotivasi Denji dengan banyak kata. Motivasi Denji kembali menyala, tapi kini bukan sekedar, melainkan merasakan cinta. Ini perkembangan karakter penting. Denji mulai naik satu tingkat dari keinginan fisik ke keinginan emosional. Meskipun masih dibalut keabsurdan khas dirinya. Makima mulai mengirim Denji, Aki, Power, dan beberapa pemburu iblis baru ke misi penting, yaitu mencari potongan tubuh Gun Devil yang dikabarkan berada di sebuah hotel. Inilah saat pertama kali kita diperkenalkan dengan dua karakter baru yang penting, yaitu Himeno, yaitu partner lama Aki, santai tapi menyimpan luka masa lalu. Yang kedua, Kobeni dan Arai, dua rekrutan baru yang masih hijau dan mudah panik. Mereka semua ke hotel dengan penuh kewaspadaan. Awalnya semuanya tampak seperti misi biasa. Mereka menjelajahi koridor, menemukan beberapa mayat, lalu terus naik ke lantai atas. Namun tak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari sesuatu yang aneh. Apa sih? Yaitu tidak peduli kemana mereka berjalan, mereka selalu kembali ke lantai 8. Seperti ruang yang terus tidak berujung. Tiba-tiba waktu berhenti, jendela tidak menunjukkan dunia luar. Tangga turun kembali ke atas dan koridor merubah menjadi labirin yang berputar-putar, alias mereka terjebak. Panik mulai muncul, terutama dari Kobeni yang mulai histeris. Ketegangan meningkat karena bukan hanya mereka terperangkap, tapi iblis misterius mulai mengganggu pikiran mereka. Inilah titik di mana tema horor psikologis Chainsaw Man mulai terasa kuat. Para karakter diuji bukan oleh kekuatan iblis semata, tapi oleh tekanan mental, ketakutan, dan rasa putus asa. Denji yang biasanya cuek mulai merasakan tekanan, tapi tetap lebih tenang dibandingkan Kobeni yang nyaris bunuh diri karena stres. Aki dan Himeno mencoba menenangkan semua orang sambil menyusun strategi untuk keluar dari perangkap ini. Dan ketika semua tampak buntu, tiba-tiba iblis muncul di dinding. Monster mengerikan dengan wajah tumpuk dan tubuh tak terdefinisi. Iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai iblis keabadian atau Eternity Devil. Ia menawarkan satu hal, berikan Denji padaku dan aku akan membiarkan kalian semua keluar. Semua orang terdiam, suasana menjadi tegang. Kobeni langsung panik dan mencoba membunuh Denji. Arai menahannya. Power mulai tertawa dan Himeno mulai ragu. Kini pertanyaan moral muncul. Apakah nyawa Denji pantas dikorbankan demi mereka semua? Episode diakhir dengan Denji yang berdiri menarik tali di dadanya dan berkata, "Kalau aku bisa bikin kamu sakit dan akhirnya mati, berarti kau bukan keabadian kan?" Dengan senyum gila dan suara gergaji menyala, Denji melompat ke dalam tubuh iblis itu sendiri. Dan pertarungan neraka pun dimulai. Episode ini menunjukkan bahwa Chainsaw Man bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga ujian moral, tekanan mental, dan pergolakan hati. Disinilah karakter mulai berubah, rasa saling percaya diri dan diuji, dan Denji walaupun penuh nafsu dan gila, tetap jadi satu-satunya yang punya nyali untuk menghadapi iblis secara langsung. Ketika semua orang mulai kehilangan arah, Denji justru menjadi cahaya kecil dalam kegelapan. Bukan karena dia bijak, tapi karena dia gila dan jujur.
Dan kadang di dunia yang rusak seperti ini, justru itulah yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Episode berikutnya bersiaplah untuk pertarungan panjang, darah di mana-mana, dan jawaban atas satu pertanyaan besar. Siapakah yang paling kuat? Iblis keabadian atau manusia yang tak pernah berhenti menginginkan sesuatu?